Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Saputra. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian akhir semester atau yang biasa disebut dengan UAS dengan mata kuliah IoT, kelas IT 602, program studi Teknik Informatika dengan dosen penempuh adalah Bapak Muhammad Ihwani Saputra Eskom Mkom. Terkait dengan soal yang diberikan Pak Ihwani mengenai uraian yang ada pada IoT, di sini saya memilih tema yaitu adalah smart home. Nah, untuk smart home sendiri saya mencoba memberikan uraian sebagai berikut. Salah satu implementasi IoT pada smartphone adalah penggunaan motion detector, detektor gerakan untuk mengendalikan lampu. Jadi dengan menggunakan sensor gerak yang terhubung ke sistem IoT, lampu dapat menyala atau mati secara otomatis berdasarkan deteksi keberadaan seseorang di area tertentu. Di sini saya mengambil contoh penerapan motion detector pada lampu dengan menggunakan radio server atau register server ya. Yang pertama, sensor gerak. Sensor gerak ditempatkan di lokasi strategis dalam rumah seperti di ruang tamu atau koridor. Sensor ini dapat mendeteksi pergerakan dalam radius tertentu. Nah, di sini saya hanya melakukan durasinya tidak menggunakan durasi jarak ya, hanya menggunakan register server. Ketika melewati motion detector, maka lampunya akan ada action mati ya. Sorry, lampunya akan ada action menyala dan ketika tidak ada pergerakan akan mendeteksi mati ya. Yang kedua, koneksi IoT. Sensor gerak ini terhubung ke switch hub IoT yang mengelola komunikasi antara sensor dan perangkat lainnya seperti lampu dan juga server. Pengaturan radius. Radius deteksi sensor dapat diatur sesuai kebutuhan dan saya di sini hanya melakukan register server saja. Lampu akan menyala ketika ada pergerakan dan mati setelah beberapa waktu jika tidak ada pergerakan yang terdeteksi. Untuk kendali lampu, lampu yang terhubung ke sistem IoT akan menerima sinyal dari sensor gerak. Ketika sensor mendeteksi gerakan dalam radius yang ditentukan, dia akan mengirim sinyal ke switch hub IoT yang kemudian menyalakan lampu tersebut. Jika tidak ada gerakan yang terdeteksi selama beberapa waktu, lampu akan mati secara otomatis. Manfaat IoT pada smartphone dengan motion detector yaitu adalah yang pertama, dari sisi efisiensi energi, lampu hanya menyala ketika dibutuhkan sehingga mengurangi konsumsi energi dan menghemat biaya listrik. Yang kedua, dari sisi kenyamanan, penghuni rumah tidak perlu lagi menyalakan atau mematikan lampu secara manual. Lampu akan menyala secara otomatis ketika mereka memasuki ruangan dan mati ketika mereka meninggalkannya. Yang ketiga, dari sisi keamanan, sensor gerak juga dapat berfungsi sebagai sistem keamanan dengan mendeteksi gerakan yang mencurigakan di rumah saat tidak ada penghuni. Jadi sistem ini dapat diintegrasikan dengan alarm atau notifikasi ke ponsel pemilik rumah. Dari sisi otomasi, IoT sendiri memungkinkan integrasi dan otomasi berbagai perangkat rumah tangga lainnya. Misalnya, dari sensor gerak dapat diintegrasikan dengan sistem pemanas atau pendingin ruangan untuk mengoptimalkan kenyamanan dan efisiensi energi. Sebagai penutupnya, mungkin penerapan IoT dalam smart home seperti penggunaan motion detector untuk lampu dengan radius tertentu memberikan banyak manfaat mulai dari efisiensi energi hingga peningkatan kenyamanan dan keamanan. Dengan terus berkembangnya teknologi IoT ini, penerapan di smart home akan semakin luas dan canggih, menawarkan solusi yang lebih inovatif ya di kehidupan sehari-hari yang lebih baik. Baik, langsung ke soal teknisnya ya, pengerjaan teknisnya. Saya di sini saya sudah mencoba membuatkan beberapa device yang terhubung ya, saling terhubung. Sebenarnya ini sudah jalan ya, saya tinggal pencet tombol alt, lalu sudah ada. Saya akan coba buat lagi ya, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saya pilih untuk motion untuk lampunya, lalu pilih motion detector. Saya di sini menggunakan switch unmanaged. Lalu saya memilih server untuk register server atau radio server.
Oke, yang pertama saya akan setup dari server dulu ya untuk pertama ya. Saya akan memberi nama di sini mungkin server IoT. Gateway juga sebetulnya ini tidak perlu diisi ya, karena kita hanya membuat jaringan sederhana saja. Tapi nggak apa-apa, saya di sini coba lengkapi. Dari sisi service kita perlu hidupkan apa namanya servisnya, dihidupkan registration servernya. Di sini saya coba hidupkan DNS ya. Jadi selain untuk kebutuhan register server sih juga di sini menambahkan ini sebagai DNS server ya. Ini yang lampu akan saya coba masukkan lampu, lalu motion, oke. Lalu saya hubungkan untuk servernya ke switch yang sudah kita siapkan. Pada bagian lampu juga kita mulai setup ya. Pada bagian lampu ini kita beri nama, ini adalah lamp 1 ya. Kita berikan IP statiknya. Sorry, ini gateway ya. Gateway kita arahkan ke server saja ya. Sebetulnya kita tidak perlu menambahkan ini. Nah, nanti kita perlu setup ini ya, perlu setup IoT servernya sebagai remote server atau radius ya. Tapi ini nanti belakangan kita setupnya. Yang sekarang saya mau setup adalah, sorry, ada yang terlewat dari saya ya. Kita perlu rubah dulu ya untuk interface-nya supaya agar menjadi network adapter bukan wireless adapter. Nah, seperti ini. Oke, ini gateway. Lalu pada bagian interface ethernetnya kita berikan IP address 10.103.102, subnet masknya 255.255.255.0. Oke, cukup itu aja yang perlu di setup. Oke, kita hubungkan lampu ini dengan ethernet yang switch yang sudah ada. Oke, kita coba lihat lagi ya tadi ya, barangkali ada yang terlewat. Lampu 1, lem aja deh, kita berikan nama lem. Oke, di sini juga DNS-nya kita rubah supaya lebih mudah mengidentifikasinya ya. Oke, nah sekarang kita setup bagian motion detektornya. Oke, pada bagian motion detector ini kita juga berikan nama motion aja ya. Lalu tidak lupa pada bagian adapternya juga kita perlu rubah agar menjadi network adapter. Ya, seperti ini. Untuk gateway juga sebetulnya kita perlu isi juga ya, atau memang kalau tidak diperlukan tidak masalah. Kita langsung berikan IP address-nya saja deh. 10.103.103 255.255.255.0. Oke. Kita coba hubungkan motion detector ini ke switch yang sudah kita siapkan. Oke, kita make sure lagi satu persatu ya. Oke, ini IP-nya sudah kita isi. Untuk default gateway kita coba lengkapi ya. Tadi mungkin belum bisa kita pilih karena belum ada kabel yang terhubung ya. Oke. Kita coba ping. Oh, untuk servernya sendiri kita belum berikan IP ya. 10.1.1. Oke. Ya. Kita sudah berikan IP, kita coba tes ping. Ping lampu tadi ya.
ping lamp. Apakah dia bisa tidak ya? 102 terhubung. Apakah DNS-nya belum dihidupkan? Kita cek kembali. Oh iya, DNS-nya belum dihidupkan ya, servisnya ya. Oke, kita coba ping lagi. Lem. Nah, sudah, DNS-nya sudah hidup ya, servis DNS-nya ya. Motion juga sudah. Lalu kita sebelum kita melakukan konfigurasi di sisi lampu pintarnya ini ya, kita coba pilih yang bagian remote server ya, tapi nanti ya kita harus bikin dulu di sisi servernya yang service IoT-nya tadi ya, registrasi ya. Kita panggil saja IP servernya. Nah, karena kita belum punya account, kita coba buat dulu. Kita coba buat di sini UAS aja ya. UAS username-nya, lalu passwordnya UAS 123. Create. Oke. Ini sudah. Kita pindah ke bagian lampu. Lalu di bagian lampu ini ada tab IoT server, kita masukkan agar kita terhubung ke server IoT-nya. 10.103.101. Password username-nya UAS, passwordnya UAS 123. Nah, ketika kita pilih connect, lalu nanti tombol connect-nya ini berubah menjadi refresh, artinya itu berarti sudah connect ya. Sudah terhubung. Kita coba pastikan dulu. Apakah bisa terhubung atau tidak. Nah, ini sudah terhubung ya, kita pastikan ya. Kita bisa mengeceknya sudah terhubung atau belum pada bagian ini ya. Nah, ini sudah terhubung satu buah lampunya. Selanjutnya kita coba masukkan motion detectornya ya. Oke, pada bagian remote setting, remote servernya kita masukkan 10.103.101. Username-nya adalah UAS. Untuk passwordnya adalah UAS 123. Kita pilih connect. Sama juga dengan yang sebelumnya, kalau tombol refresh connect-nya berubah menjadi refresh, artinya itu sudah bisa kita gunakan atau sudah terhubung. Oke. Kita pastikan. Nah, dua perangkat ini sudah terhubung, cuma memang belum ada action yang berarti apa-apa ya. Jadi ini masih bisa bebas bergerak, belum ada lampunya, belum bisa nyala otomatis dan mati otomatis belum. Kita butuh satu action lagi di sini ya. Kita butuh memasukkan kondisi ya. Kondisinya kita perlu setup. Oke, kita tambahkan kondisinya, kita tambahkan saja. Di sini saya masukkan turn on lampu, lamp ya. Lalu kondisinya adalah lampu status is on. Sebentar, saya agak sedikit lupa ya untuk kondisinya ya. Sebentar, saya lihat kembali ya. Oke, sorry, saya sedikit lupa ya mengenai kondisinya. Kita coba lihat dulu. 101 UAS IoT UAS 123. Oke, condition motion detector. Oh, oke, motion detectornya dulu ya berarti ya. Salah saya ya. Motion detector on is true, maka kondisi lampunya status apa nih di sini? Oh, dim. Kalau ini dim, kalau saya ini on aja ya. On. Oke. Nanti ada dua kondisi di sini ya. Yang pertama adalah turn on lampunya. Jadi di sini kondisinya adalah turn on lampu itu ketika motion ada seseorang yang bergerak ke arah sensor motion detector
maka si lampu itu akan menyala otomatis. Dan yang kondisi yang kedua adalah untuk kondisi mematikan lampunya ya, turn off lamp. Jadi di sini adalah berarti lampnya status is off, motion on is false, maka lampunya status off. Oke. Jadi yang tadi yang pertama adalah kondisi lampu menyala ya, ketika motion detektornya mendeteksi ada pergerakan bahwa lampunya akan menyala otomatis. Dan yang kedua, kondisi bahwa ketika motion detector itu mendeteksi tidak ada pergerakan bahwa lampu dengan durasi waktu tertentu, maka lampunya akan mati otomatis. Oke, kita coba buktikan ya, apakah apa yang sudah kita lakukan konfigurasi ini berjalan dengan benar atau tidak ya. Oke, kita coba ya. Nah, ini kondisinya nyala ya. Ketika tidak ada pergerakan sama sekali, lampu akan mati kembali secara otomatis. Oke, kita coba lagi. Nah, ini juga sama ya. Jadi semuanya kondisinya seperti itu ya. Jadi sebetulnya terkait dengan smart home ini sungguh-sungguh sangat membantu ya di kalangan rumahan ya mengenai efisiensi listrik. Jadi mungkin cukup ini dulu untuk ujian akhir semester yang saya ambil mengenai uraian dalam manfaat IoT pada smart home. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.